Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Jejak di Balik Kabut karya Esa Mintarja untuk Anda semuanya. Selamat menikmati, salam sejahtera dan bahagia untuk Anda sekeluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Pisowanan dibubarkan, Pangeran Benowo dan Sutowijoyo membicarakan sikap Sultan Hadiwijoyo tentang sudah kembalinya cincin akik bermata tiga. Tetapi sikap Sultan Hadiwijoyo kurang tanggap terhadap keadaan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Aku sudah mencoba menjelaskan, tetapi ayahanda menganggap bahwa persoalannya adalah persoalan kecil saja. Ayahanda minta aku tidak terlalu memikirkannya. Pangeran Benowo berhenti sejenak lalu katanya, kemudian, jika saja ayahanda tahu apa yang aku lihat, orang-orang itu memburu Pangeran Benowo seperti seorang sedang memburu tupai. Sekali lagi, aku nasihatkan, jangan meninggalkan Kasatriyan untuk sementara. Bukan sekedar tentang aku sendiri, Kakang Mas, tetapi tentang orang-orang yang ingin memiliki cincin bermata tiga itu. Beberapa perguruan telah mengerahkan murid-muridnya, yang satu berbenturan dengan yang lain. Mereka saling mencurigai dan bahkan benturan-benturan kekerasan sudah sering terjadi. Mulai hari ini akan tersebar berita bahwa Pangeran Benowo sudah berada di istana. Dengan demikian mereka akan berhenti bertengkar. Tidak ada lagi yang dipertengkarkan. Tetapi Paman Haryowisoko. Nah, kita sekarang tinggal mengamati Paman Haryowisoko. Kau harus berhati-hati terhadap Paman Haryowisoko yang kita tahu sangat licik. Benarnya Paman Haryowisoko adalah seorang yang pintar. Ia banyak memiliki pengetahuan dan akal. Tetapi kepandaiannya dan kecerdikannya telah disalahgunakan. Kakang Mas, Kitumenggung Sarpobiwodo agaknya telah bekerja sama dengan Paman Haryowisoko. Raden Sutowijoyo mengangguk-angguk ketika ia berpaling kepada Paksi. Maka dilihatnya wajah Paksi yang tegang. Maaf Paksi, berkata Pangeran Benowo. Aku tidak sedang mengada-ada, tetapi bahwa Haryowisoko datang ke rumahmu pada saat cincin itu kau serahkan kepada ayahmu telah mengundang kecurigaanku. Paksi mengangguk dalam-dalam katanya. Hamba dapat mengerti Pangeran. Karena itu aku ingin minta kau pulang. Paksi mengangguk lagi sambil menjawab, hamba Pangeran. Sebenarnya aku merasa berat untuk membebani tugas yang aku sendiri merasa ragu. Apakah kau mampu memikulnya? Paksi menundukkan kepalanya. Ia sudah menduga tugas apakah yang akan dibebankan kepadanya. Paksi, berkata Pangeran Benowo selanjutnya, aku ingin minta kepadamu untuk mengamati hubungan antara ayahmu dengan Haryowisoko. Paksi tidak segera menjawab. Ia sadar bahwa tugas itu adalah tugas yang sangat berat baginya. Bagaimanapun juga, Kitumenggung Sarpobiwodo itu adalah ayahnya. Apakah ia akan dapat mencegahnya? Raden Sutowijoyo agaknya dapat membaca gejolak perasaan Paksi. Karena itu, maka ia pun berkata, kau tidak usah bertindak sendiri, Paksi. Kau hanya berkewajiban untuk melaporkannya kepada Dimas Pangeran Benowo. Paksi mengangguk, tapi di wajahnya memancar keraguan-raguan yang mencekam. Paksi, berkata Ki Martobliwo, pengawasan itu sebenarnya lebih banyak ditujukan kepada Haryowisoko, bukan kepada ayahmu. Meskipun pelaksanaannya memang harus dilakukan kepada kedua-duanya. Yang berniat buruk adalah Haryowisoko, ayahmu hanya terlibat saja.
Meskipun hal itu tidak dapat terjadi jika ayahmu tidak bersedia bekerja sama. Paksi menarik napas panjang, terdengar ia berdesis. Aku mengerti, Guru. Nah, jika demikian, aku berharap bahwa kau dapat melakukannya dengan baik, berkata Pangeran Benowo. Namun kau harus menyadari bahwa Haryo Wisoko adalah seorang yang berilmu tinggi dan tangkas berpikir. Karena itu kau harus berhati-hati. Hamba Pangeran, Paksi mengangguk. Dalam keadaan tertentu, Haryo Wisoko dapat berbuat sangat kejam, berkata Pangeran Benowo kemudian. Kau telah melihatnya sendiri apa yang pernah dilakukannya. Hamba Pangeran. Nah, dengan demikian, kau tidak saja harus mengamati hubungan ayahmu dengan Haryo Wisoko, tetapi mungkin sekali kau harus bertindak dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika ayahmu membuat Haryo Wisoko kecewa, maka Haryo Wisoko tentu tidak akan segan-segan menyingkirkannya, berkata Ki Martobrewo kemudian. Ya Guru, berhati-hatilah, pesan Pangeran Benowo. Paksi mengangguk lagi, tetapi di wajahnya masih nampak keraguan-raguan. Bahkan kemudian dengan nada berat ia pun bertanya, apa yang harus hamba lakukan jika hamba harus pergi lagi dari rumah? Hamba tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ayah. Kadang-kadang hamba merasa bahwa rumah itu bukan lagi rumahku. Pangeran Benowo narik napas panjang, katanya, ayahmu memang aneh, Paksi. Tetapi untuk sementara kita berharap bahwa kau tidak akan pergi dari rumahmu. Hubungan yang membingungkan, desis Raden Sutawijoyo. Namun bagaimanapun juga aku kagum akan sikapmu. Apapun yang dilakukan oleh ayahmu terhadapmu, kau tetap bersikap sebagai seorang anak yang baik. Paksi tidak menjawab. Memang kadang-kadang timbul persoalan dalam dirinya. Apakah ia harus bersikap lain terhadap ayahnya? Namun sejak kecil, Paksi sudah diajar untuk mematuhi segala perintah ayahnya itu. Meskipun kadang-kadang ia tidak tahu apakah perintah itu wajar atau tidak. Tapi ayahnya adalah seorang raja di rumahnya. Apapun yang dilakukan, tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedangkan apa yang dikatakan adalah kebenaran bagi seisi rumahnya. Paksi, berkata Ki Martobrewo kemudian, apapun yang pernah dilakukan oleh ayahmu, ia tetap ayahmu. Kau harus patuh kepadanya, tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat menyatakan pendapatmu. Tentu saja sekedar masukan bagi ayahmu. Keputusan terakhir memang ada di tangan ayahmu. Meskipun demikian, setelah kau dewasa penuh, maka kau pun dapat mendengarkan kata nuranimu. Kau dapat berpijak pada landasan keyakinanmu untuk menanggapi setiap persoalan yang timbul. Namun semua itu tidak akan dapat menghapuskan hubungan antara anak dan ayah pada tempatnya masing-masing. Paksi mengangguk-angguk sementara Pangeran Benowo pun berkata, pulanglah Paksi, ibumu tentu menjadi sangat gelisah menunggumu. Kau tidak tahu apakah ayahmu sempat menceritakan bahwa di Paseban kau justru telah mendapat ganjaran dari Kanjeng Sultan, bukan hukum gantung atau hukum pancung. Sebenarnya lah malam itu aku juga menjadi bingung. Aku tidak mengira bahwa tiba-tiba ayahmu menyebut namamu. Bahkan ayahmu telah menunjuk bahwa kaulah yang telah membawa cincin itu pulang. Paksi mengangguk dalam, namun kemudian katanya, tapi bagaimana dengan ganjaran uang yang kampil ini? Keris yang hamba terima merupakan ganjaran dan sekaligus penghargaan yang tidak ternilai bagi hamba. Tapi uang itu justru membingungkan hamba. Kenapa kau menjadi bingung? Uang itu adalah uangmu. Tapi hamba tidak melakukan apa-apa, apalagi menyelamatkan pangeran. Paksi, sahut Pangeran Benowo, yang kau lakukan jauh lebih besar dari sekedar menolong aku yang terperosok ke dalam jurang dengan mempertaruhkan nyawamu. Jauh lebih besar dari itu, tanpa kehadiranmu bersamaku, aku sudah menjadi lumat oleh orang-orang yang memburu cincin itu. Pada kenyataannya, justru pangeranlah yang telah menyelamatkan hamba. Tidak, atau katakanlah kita sudah bekerja bersama.
Kau tidak usah membayangkan bahwa jurang itu adalah sebuah lekuk yang dalam dan berdinding batu-batu padas yang runcing. Tetapi jurang dapat berwujud apa saja, sementara aku terperosok ke dalamnya. Raden Sutawijaya agaknya dapat membaca gejolak perasaan Paksi. Karena itu, maka ia pun berkata, "Kau tidak usah bertindak sendiri, Paksi. Kau hanya berkewajiban untuk melaporkannya kepada Dimas Pangeran Benowo." Paksi mengangguk, tapi di wajahnya memancar keraguan-raguan yang mencekam. "Paksi," berkata Ki Martobliwo, "pengawasan itu sebenarnya lebih banyak ditujukan kepada Arya Wisoko, bukan kepada ayahmu. Meskipun pelaksanaannya memang harus dilakukan kepada kedua-duanya. Yang berniat buruk adalah Arya Wisoko, ayahmu hanya terlibat saja. Meskipun hal itu tidak dapat terjadi jika ayahmu tidak bersedia bekerja sama." Paksi menarik napas panjang, terdengar ia berdesis, "Aku mengerti, Guru." "Nah, jika demikian, aku berharap bahwa kau dapat melakukannya dengan baik," berkata Pangeran Benowo. "Namun kau harus menyadari bahwa Arya Wisoko adalah seorang yang berilmu tinggi dan tangkas berpikir. Karena itu kau harus berhati-hati." "Hamba Pangeran." Paksi mengangguk. "Dalam keadaan tertentu, Arya Wisoko dapat berbuat sangat kejam," berkata Pangeran Benowo kemudian. "Kau telah melihatnya sendiri apa yang pernah dilakukannya, hamba Pangeran. Nah, dengan demikian, kau tidak saja harus mengamati hubungan ayahmu dengan Arya Wisoko, tetapi mungkin sekali kau harus bertindak dalam keadaan yang sangat mendesak. Jika ayahmu membuat Arya Wisoko kecewa, maka Arya Wisoko tentu tidak akan segan-segan menyingkirkannya," berkata Ki Martobliwo kemudian. "Ya Guru, berhati-hatilah," pesan Pangeran Benowo. Paksi mengangguk lagi, tetapi di wajahnya masih nampak keraguan-raguan. Bahkan kemudian dengan nada berat ia pun bertanya, "Apa yang harus hamba lakukan jika hamba harus pergi lagi dari rumah? Hamba tidak tahu pasti apa yang sebenarnya dikehendaki oleh ayah. Kadang-kadang hamba merasa bahwa rumah itu bukan lagi rumahku." Pangeran Benowo narik napas panjang, katanya, "Ayahmu memang aneh, Paksi. Tetapi untuk sementara kita berharap bahwa kau tidak akan pergi dari rumahmu." "Hubungan yang membingungkan," desis Raden Sutawijaya. "Namun bagaimanapun juga aku kagum akan sikapmu. Apapun yang dilakukan oleh ayahmu terhadapmu, kau tetap bersikap sebagai seorang anak yang baik." Paksi tidak menjawab. Memang kadang-kadang timbul persoalan dalam dirinya. Apakah ia harus bersikap lain terhadap ayahnya? Namun sejak kecil Paksi sudah diajar untuk mematuhi segala perintah ayahnya itu. Meskipun kadang-kadang ia tidak tahu apakah perintah itu wajar atau tidak, tetapi ayahnya adalah seorang raja di rumahnya. Apapun yang dilakukan, tidak seorang pun yang dapat mencegahnya. Sedangkan apa yang dikatakan adalah kebenaran bagi seisi rumahnya. "Paksi," berkata Ki Martobliwo kemudian, "apapun yang pernah dilakukan oleh ayahmu, ia tetap ayahmu. Kau harus patuh kepadanya, tetapi itu bukan berarti bahwa kau tidak dapat menyatakan pendapatmu. Tentu saja sekedar masukan bagi ayahmu. Keputusan terakhir memang ada di tangan ayahmu. Meskipun demikian, setelah kau dewasa penuh, maka kau pun dapat mendengarkan kata nuranimu. Kau dapat berpijak pada landasan keyakinanmu untuk menanggapi setiap persoalan yang timbul. Namun semua itu tidak akan dapat menghapuskan hubungan antara anak dan ayah pada tempatnya masing-masing." Paksi mengangguk-angguk, sementara Pangeran Benowo pun berkata, "Pulanglah Paksi, ibumu tentu menjadi sangat gelisah menunggumu. Kau tidak tahu apakah ayahmu sempat menceritakan bahwa di Paseban kau justru telah mendapat ganjaran dari Kanjeng Sultan, bukan hukum gantung atau hukum pancung. Sebenarnya lah malam itu aku juga menjadi bingung. Aku tidak mengira bahwa tiba-tiba ayahmu menyebut namamu. Bahkan ayahmu telah menunjuk bahwa kaulah yang telah membawa cincin itu pulang.
Paksi mengangguk dalam, namun kemudian katanya, "Tetapi bagaimana dengan ganjaran uang yang sekampil ini? Keris yang hamba terima merupakan ganjaran dan sekaligus penghargaan yang tidak ternilai bagi hamba. Tetapi uang itu justru membingungkan hamba. Kenapa kau menjadi bingung? Uang itu adalah uangmu. Tapi hamba tidak melakukan apa-apa, apalagi menyelamatkan pangeran." "Paksi," sahut Pangeran Benowo, "yang kau lakukan jauh lebih besar dari sekedar menolong aku yang terperosok ke dalam jurang dengan mempertaruhkan nyawamu. Jauh lebih besar dari itu, tanpa kehadiranmu bersamaku, aku sudah menjadi lumat oleh orang-orang yang memburu cincin itu. Pada kenyataannya, justru pangeranlah yang telah menyelamatkan hamba. Tidak, atau katakanlah kita sudah bekerja bersama. Kau tidak usah membayangkan bahwa jurang itu adalah sebuah lekuk yang dalam dan berdinding batu-batu padas yang runcing. Tetapi jurang dapat berwujud apa saja, sementara aku terperosok ke dalamnya." Paksi menarik napas dalam-dalam, katanya, "Uang di dalam kampil itu terlalu banyak." "Paksi," berkata Raden Sutawijaya, "Pangeran Benowo adalah putra seorang raja. Kau tahu berapa besarnya kekayaan seorang raja? Nah, kau akan tahu bahwa uang dalam kampil itu tidak berarti apa-apa bagi seorang raja. Tetapi bagi hamba juga tidak seberapa. Bukan berarti upahmu selama kau bersama-sama dengan Adimas Pangeran Benowo, tetapi sekedar ucapan terima kasih dari Kanjeng Sultan Hadiwijaya." Paksi menarik napas dalam-dalam, sementara Pangeran Benowo berkata, "Paksi, selain sebilah keris sebagai penghargaan yang diberikan karena sifat satriamu, sekampil uang sekedar pernyataan terima kasih, maka aku juga ingin memberikan seekor kuda yang baik buatmu." "Seekor kuda?" bertanya Paksi dengan nada tinggi. "Ya, aku tahu di rumahmu sudah ada beberapa ekor kuda. Tapi kuda-kuda itu adalah milik ayahmu. Sekarang kau sendiri akan memiliki seekor kuda pula." Paksi mandang Pangeran Benowo dengan sinar mata yang berkilat-kilat. Benarnya lah ia memang ingin memiliki seekor kuda. Diam-diam ia memang sering naik kuda milik ayahnya jika ayahnya tidak ada di rumah. Tetapi jika ayahnya mengetahuinya, maka ayahnya akan selalu menjadi sangat marah. Bahkan Paksi pernah mendapat hukuman karena ia membawa seekor kuda berkeliling kota. Untunglah adik-adiknya tidak pernah melaporkannya kepada ayahnya jika Paksi setiap kali membawa kudanya keluar. Demikian pula para pembantu di rumahnya. Tetapi memang pernah terjadi ayahnya sendiri secara kebetulan melihatnya langsung ketika ayahnya sedang bertugas. Meskipun demikian, sekali-sekali memang ayahnya memberinya kesempatan untuk berkeliling kota di atas punggung kuda. Meskipun jarang sekali terjadi, bahkan kadang-kadang bersama adik laki-lakinya. Hari itu Paksi telah diperkenankan pulang dengan naik seekor kuda yang besar dan tegar berwarna kelabu. Kuda yang sangat baik menurut penilaian Paksi. "Terima kasih, Pangeran," berkata Paksi berulang kali. Ki Marto Brewok menepuk bahu Paksi sambil berkata, "Paksi, masih ada kewajibanmu. Kau masih harus menuntaskan ilmumu agar kau tidak dapat lagi dihanyutkan oleh ilmu seleret tahun itu." Paksi mengerutkan dahinya, sementara Ki Marto Brewok berkata selanjutnya, "Kau ingat bahwa kau pernah diangkat oleh angin pusaran?" Paksi mengangguk kecil. Namun kemudian jantungnya telah dicekam oleh kegelisahan sebelum ia masuki halaman rumahnya. Namun Paksi memang harus pulang. Dengan demikian ibunya akan menjadi tenang. Ia pun harus memberikan laporan kepada ayahnya apa yang telah terjadi di Paseban, meskipun ayahnya itu melihatnya langsung. Sejenak kemudian Paksi pun berjalan menuntun kudanya di halaman rumahnya. Kuda berwarna kelabu yang besar dan tegar. Kuda-kuda ayahnya tidak ada yang sebaik kuda yang diterimanya dari Pangeran Benowo itu. Jantung Paksi menjadi semakin berdebar ketika ia melihat ayahnya berdiri di pendopo sambil bertolak pinggang. Dengan lantang ayahnya itu bertanya, "Dari mana kau curi kuda itu?" Paksi berhenti di halaman, kemudian ia pun menjawab, "Hadiah dari Pangeran Benowo, ayah."
Bukankah kau sudah menerima ganjaran dari Kanjeng Sultan sendiri? Ya, ya. Kenapa kau menerima hadiah juga dari Pangeran Benowo? Entahlah, aku tidak tahu, ayah. Ayahnya itu pun kemudian turun dari pendopo sambil bertanya, apakah kau dan Pangeran Benowo sengaja mempermainkan aku? Tidak, ayah, sama sekali tidak. Jika suatu saat aku tahu bahwa kau dan Pangeran Benowo telah mempermainkan aku, maka aku akan sangat menyesal, Pangeran Benowo pun akan menyesal, karena aku akan memberitahukan kepada Kanjeng Sultan. Kanjeng Sultan tentu juga merasa sudah dipermainkan pula. Kanjeng Sultan tentu akan bertanya, kenapa cincin itu dapat terlepas dari Pangeran Benowo dan jatuh ke tanganmu, apapun yang kau ceritakannya. Tetapi aku sama sekali tidak mempermainkan ayah. Aku telah melakukan apa yang harus aku lakukan sesuai dengan perintah ayah. Kitumenggung termangu-mangu sejenak, namun ia pun kemudian dengan serta-merta telah berbalik dan kembali ke pendopo dan bahkan langsung masuk ke ruang dalam. Paksi pun kemudian membawa kudanya ke belakang, masih ada tempat di kandang kuda. Seorang pekadik laki-laki yang rambutnya sudah mulai memutih datang mendekatinya. Sambil mengamati kuda berwarna kelabu itu, ia pun berkata, kuda yang sangat bagus, Raden. Pemberian Pangeran Benowo, Paman. Pangeran Benowo? Ya, Paman. Pantas sekali, Pangeran Benowo adalah seorang penggemar kuda. Ia mempunyai beberapa ekor kuda. Tentu semuanya kuda yang sangat bagus seperti kuda ini. Beruntung Raden mendapat hadiah seekor kuda dari Pangeran Benowo. Paksi tersenyum katanya, aku titipkan kuda ini kepada Paman. Aku memang pekadik di sini, jangan cemas. Aku akan melihara kuda ini baik-baiknya, seperti aku memelihara kuda-kuda Kitumenggung. Kuda ini akan menjadi kuda terbaik di rumah ini. Paksi masih tersenyum katanya, aku memang beruntung, Paman. Paksi pun kemudian telah menyerahkan kudanya kepada pekadik itu. Sekilas ia mengamati kuda-kuda lain yang sudah ada di kandang, agaknya kudanya memang menjadi kuda terbaik. Ketika kemudian Paksi masuk ke ruang dalam lewat serambi samping, maka ibunya telah mendapatinya. Dipeluknya anaknya itu sambil berkata, bukankah kau tidak dihukum, Paksi? Tidak, Ibu, ternyata Kanjeng Sultan tidak menghukum aku. Aku justru mendapat beberapa macam ganjaran. Ganjaran? Berkatalah sebenarnya. Ya, Ibu, aku memang mendapat ganjaran. Paksi kemudian telah menceritakan hadiah-hadiah yang diterimanya, sebilah keris, uang, dan Pangeran Benowo memberinya pula seekor kuda yang sangat baik. Benar begitu? Ya, ayah juga menyaksikannya, kecuali kuda itu. Ayahmu tidak bercerita kepadaku? Mungkin belum. Wajahnya Kitumenggung itu nampak berkerut, namun kemudian Kitumenggung itu pun telah mencoba tersenyum sambil berkata, kau harus bersyukur, Paksi. Ya, Ibu, aku memang harus bersyukur. Sang Pencipta akan selalu melindungimu, desis ibunya. Namun di dalam hatinya ibunya, bukan salahmu, Paksi, tapi ayahmu itu telah membencimu. Dalam pada itu maka Paksi pun kemudian telah berkata, Ibu, aku mohon Ibu bersedia menyimpan uang ganjaran yang aku terima. Ketika aku pergi, Ibu telah memberikan banyak sekali bekal kepadaku. Tapi bekal itu telah kau kembalikan, Paksi. Perhiasan-perhiasan itu masih utuh. Bahkan bekal uang yang kau bawa pun masih tersisa. Tapi aku mohon Ibu bersedia menerima dan menyimpannya. Pada suatu saat kita akan memerlukannya. Ibunya mengangguk. Diterimanya sekampil uang yang berat yang diterimanya dari Kanjeng Sultan. Keris ini akan aku simpan sendiri, Ibu. Ibunya mengangguk-angguk. Diamatinya keris yang diterima sebagai ganjaran oleh Paksi itu. Keris yang terselip di dalam rongkonya yang terbuat dari emas. Pada hulu keris itu terdapat beberapa butir permata yang berkilat-kilat. Keris yang sangat mahal, desis ibunya. Ya, Ibu, tapi keris itu tentu bukan sekedar ganjaran, Paksi. Maksud Ibu bahwa kau menerima ganjaran sebilah keris itu adalah lambang bahwa kau telah dibebani pula tanggung jawab.
Wajah Paksi menegang, dengan dahi berkerut ia pun bertanya, "Maksud ibu, bukankah kau menerima keris itu karena kau dianggap sebagai seorang ksatria sejati?" "Ya ibu." "Nah, kewajiban seorang ksatria sejati tidak berhenti sampai saatnya ia menerima ganjaran. Bahwa Kanjeng Sultan menganugerahkan sebilah keris itu tentu dengan maksud untuk melestarikan sifat-sifat ksatria dalam dirimu, beserta sebuah tanggung jawab yang berat. Setelah kau menerima ganjaran keris itu, kau tidak dapat membelakangi sifat-sifat ksatria itu." Paksi mengangguk-angguk. Ia baru menyadari bahwa ganjaran itu bukan ganjaran yang diterimanya karena perbuatannya dan jasa yang telah lewat itu saja. Tapi ternyata ibunya benar, keris itu adalah beban yang terletak di pundaknya. "Kenapa Ki Marto Briwo tidak mengatakannya?" bertanya Paksi dalam hatinya. Untunglah bahwa ibunya sempat menerjemahkan maksud Kanjeng Sultan dengan ganjarannya. "Karena itu Paksi," berkata ibunya selanjutnya, "kau justru harus menjaga agar sifat-sifat itu tetap ada padamu, dan yang lebih penting kau amalkan." Paksi mengangguk sambil berdesis, "Semoga ibu, aku mohon restu." Ibunya menepuk bahu anak laki-lakinya, katanya, "Aku akan berdoa untukmu Paksi." Ibunya pun kemudian telah masuk ke dalam biliknya. Disimpannya uang Paksi dengan baik bersama perhiasan-perhiasannya yang telah dikembalikan oleh Paksi. Bahkan Ki Tumenggung pun tidak akan mudah menemukannya. Dalam pada itu, ketika hal itu didengar oleh kedua adiknya, maka keduanya menjadi bangga. Keduanya telah menemui Paksi untuk mendengar langsung bagaimana Paksi menerima ganjaran itu langsung dari Kanjeng Sultan. "Kau telah tentu berdebar-debar Kakang?" bertanya adiknya perempuan. Paksi tertawa, katanya, "Tentu, sedangkan untuk berada di Paseban, aku sudah menjadi gemetar. Untung keris dan kampil uang itu tidak terjatuh pada saat Kakang menerimanya. Jika kampil uang itu terjatuh dan uangnya bertaburan, maka Kanjeng Sultan akan menjadi ikut sibuk memungut dan mengumpulkan uang itu," sahut adiknya laki-laki. Paksi tertawa, kedua adiknya pun tertawa. "Kak," bisik adiknya, "belikan aku cincin ya Kak. Cincin emas bermata 3, tidak usah seperti cincin kerajaan. Cincin dengan mata apapun aku mau." "Ah kau," potong adik laki-laki Paksi, "cincin itu tidak penting. Kakang Paksi akan belikan aku sebuah busur yang bagus. Aku akan ikut lomba panahan yang diselenggarakan di alun-alun setiap permulaan mongso ketiga saat garing pung mulai berbunyi di popo." "Terserah saja kau minta busur, tetapi aku minta cincin." "Baik-baik," sahut Paksi, "aku akan menyampaikannya kepada ibu." "Kenapa ibu?" "Uang itu aku titipkan kepada ibu, bukankah kalian tahu?" "Ya, tapi aku minta Kakang Paksi, tidak minta ibu," desis adiknya perempuan. Paksi tertawa pula, katanya, "Baik, akulah yang akan membelikan kalian." Bagi Paksi, sikap kedua adiknya itu bagaikan titik-titik embun di tanah yang gersang. Jika saja ibunya tidak bersikap lembut dan kedua orang adiknya tidak bersikap manis kepadanya, maka rumah itu bagaikan neraka. Paksi benar-benar tidak tahu kenapa ayahnya bersikap keras dan bahkan kasar kepadanya. Meskipun ayahnya juga bersikap keras terhadap kedua adiknya, tapi ayahnya itu tidak berbuat kasar terhadap mereka. "Aku adalah anak yang sulung," berkata Paksi dalam hatinya. "Karena itu agaknya ayah ingin membentuk aku menjadi laki-laki bagaimana dikehendaki. Aku akan menjadi contoh bagi adikku, sehingga adikku pun akan menjadi laki-laki pula." Paksi menarik napas, namun ia pun tetap tidak dapat mengerti sikap ayahnya itu. Setelah ia mendapatkan ganjaran keris serta sebutan ksatria dari Kanjeng Sultan, ayahnya sama sekali tidak menjadi bangga karenanya. Laki-laki seperti apa yang dikehendaki oleh ayah jika bukan seorang laki-laki dengan sifat dan watak seorang ksatria? Ternyata kemudian Paksi tidak ingkar, ia telah minta uang kepada ibunya untuk membelikan bentuk cincin bermata intan 3 butir bagi adik perempuannya.
serta sebuah busur yang baik serta anak panahnya bagi adiknya laki-laki. Kau sendiri akan beli apa, Paksi? Paksi menggeleng katanya, aku tidak akan beli apa-apa, Ibu. Kebutuhanku sudah tercukupi. Bahkan aku sudah mempunyai sebilah keris dalam pendok emas tretes permata. Bukankah itu sudah berlebihan bagiku? Tapi keris itu kau terima langsung dari Kanjeng Sultan sendiri. Bukankah itu sudah cukup? Apakah kau tidak melengkapinya dengan kamus peludru dengan timang emas tretes permata? Ah, uangmu sangat banyak, Paksi, sangat banyak sekali. Paksi tertawa katanya, aku justru ingin membeli sebuah kalung susun buat itu.